Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, untuk anak-anak kelas 3 kita akan belajar tentang pecahan yang sederhana terlebih dahulu ya. Nah, pecahan sendiri itu apa? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Nah, pecahan sendiri dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, diingat-ingat ya, A itu adalah pembilang, B adalah penyebut. Nah, dengan A dan B itu adalah bilangan cacah, serta B tidak boleh sama dengan 0. Diingat-ingat ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ilustrasi berikut ya. Nah, ibu membawa beberapa pizza untuk anggota keluarganya di rumah. Nah, kemudian sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, seperti ini. Nah, setiap potongan pizza itu dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, pecahan tadi itu bisa dibaca 1/2 atau setengah. Nah, kemudian jika ada pecahan seperti ini, maka dibaca 2/3. Nah, sekarang satu buah pizza lagi dibagi menjadi 3 bagian. Nah, seperti ada yang digambar ya. Nah, maka setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 itu adalah setiap potongan pizza dan 3 itu adalah jumlah semua potongan pizza. Satu buah pizza lagi dipotong menjadi 4 bagian. Nah, seperti ada pada gambar ya. Nah, maka setiap potongan nilai pecahannya berapa ya? Nah, berarti setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. 1 itu menyatakan setiap potongan pizza dan 4 itu adalah jumlah semua potongan pizza. Jika satu buah pizza dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar ya. Maka setiap potongan pizza nilai pecahannya berapa? Nah, jika sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar, maka setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1/8. Nah, sekarang kita simak contoh soal cerita yang lainnya ya. Nah, ibu memotong pizza menjadi 8 bagian yang sama besar. Ibu akan membagi potongan pizza tersebut kepada ayah, kakak, dan adik. 3 bagian untuk adik, 2 bagian untuk ayah, dan sisanya untuk kakak. Nah, tulislah bentuk pecahan untuk adik, kakak, dan ayah. Nah, pada soal cerita, 3 bagian pizza itu diberikan kepada adik. Nah, 1 bagian, 2 bagian, dan 3 bagian. Nah, maka bagian pizza yang diberikan kepada adik dapat ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/8.
3 itu adalah bagian pizza yang diberikan kepada adik. Sedangkan 8 itu adalah jumlah seluruh potongan pizza. Nah, sekarang berapa ya untuk ayah? Nah, tadi ibu memberi 2 bagian untuk ayah. Maka bagian pizza yang diberikan kepada ayah dapat ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 2/8. 2 itu adalah bagian pizza yang diberikan kepada ayah, dan 8 adalah jumlah seluruh potongan pizza. Nah, sekarang bagaimana untuk kakak? Tadi 3 bagian sudah untuk adik ya, dan 2 bagian untuk ayah, dan sisanya itu untuk kakak. Nah, sisanya ternyata ada 3 bagian. Nah, bagian pizza yang diberikan kepada kakak dapat ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 3/8. 3 itu adalah bagian pizza yang diberikan kepada kakak, dan 8 adalah jumlah seluruh potongan pizza. Nah, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diarsir atau diwarnai dari gambar utuh. Kita lihat contoh berikut. Nah, ada 1 bagian yang diwarnai, sedangkan dalam gambar utuhnya itu ada 4 potong. Maka bisa ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 1/4. Nah, sekarang jika ada soal seperti ini. Bagian yang berwarna hijau jika ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu bagian yang berwarna hijau itu ada 3 bagian. Nah, kemudian seluruh bagian itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka bisa ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 3/6. Bagian yang berwarna merah jika ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu bagian yang berwarna merah itu ada 5, dan seluruh bagian itu ada 9, maka dapat ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 5/9. Nah, sekarang jika ada soal seperti ini, arsirlah gambar sesuai dengan lambang bilangan pecahannya. Nah, di sini ada bilangan pecahan 3/5. Maka yang harus diarsir itu adalah 3 bagian, bukan 5 bagian ya. Kita arsir sembarang. Nah, 1 bagian, 2 bagian, dan 3 bagian. Nah, kita lihat contoh soal yang lain. Nah, di sini ada bilangan pecahannya 5/7. Maka ada 5 bagian yang harus diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Nah, penjelasan berikutnya adalah tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita simak contoh berikut ini. Nah, ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian. Sekarang perhatikan pembagian tanah berikut ini ya. Nah, ini adalah 1 petak tanah utuh.
belum dibagi menjadi setengah ya. Nah, kemudian satu petak tanah dibagi menjadi 2 bagian. Nah, berarti satu bagian yang berwarna coklat atau berwarna putih itu nilainya 1/2 atau setengah. Nah, sekarang jika satu petak tanah dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ada 2 bagian yang berwarna coklat dan ada 2 bagian yang berwarna putih. Nah, maka 2 bagian tersebut dapat ditulis pecahannya yaitu 2/4. Nah, sekarang jika satu petak tanah dibagi menjadi 6 bagian. 3 bagian berwarna coklat dan 3 bagian berwarna putih. Nah, maka masing-masing 3 bagian tersebut dapat ditulis menjadi pecahannya 3/6. Berdasarkan gambar tersebut, setengah bagian ternyata dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk bagian. Nah, walaupun bentuk pecahannya berbeda, ketiga pecahan tersebut senilai. Ketiga pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi, pecahan setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, demikian pembahasan tentang pecahan. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for watching.